Saya patungan sama kakak saya, udhiyah. Yang dapat pahala yang mana? Yang dapat pahala yang mana? Ya tidak ada, karena patungan. Kurban. Ya. Saya niat patungan kurban. Patungan kurban saya sama sampean satu kambing. Kambing sekian juta kita urunan bareng. Yang dapat pahala yang mana? Yang dapat pahala kurban yang mana? Enggak ada. Kecuali kalau misalkan sampean bilang saya bantu. Ya, saya bantu yang niat untuk udhiyah kamu. Yang niat untuk udhiyah, yang niat untuk kurban kamu. Ketika saya sudah menyembelih binatang kurban ini, maka boleh dibagikan pahalanya. Ya Rob, saya minta ya Allah sampaikan pahalanya ini untuk si fulan, untuk keluarga saya, untuk boleh. Paham ya? Jadi itu artinya, tidak boleh, bukan berarti haram, tidak, tapi tidak menjadi kurban dalam bentuk pahala yang wungkul, nggak jadi. Kecuali hanya untuk satu orang. Lah caranya gimana? Satu kelas urunan 250-an misalkan. Atau misalkan urunan sekian, beli kambing satu. Apa dilarang? Jangan dulu. Terima aja. Nanti tolong anak-anak mengucapkan ya, ini dikasihkan kepada guru. Siapa gurunya? Pilih salah satu guru. Ini cara saja ini. Pilih salah satu guru, si fulan. Sudah? Guru ini kami serahkan kepada guru. Habis dibelikan kambingnya, ini sama kami serahkan kepada guru. Nah, nanti guru ini pilihlah guru yang soleh, ya. Habis nanti dia sembelih, dia melafatkan apa? Ya Rob, saya ingin membagikan pahala daripada udhiyah ini tadi. Maka insya Allah dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin pelit. Paham ya? Tapi tetap yang mendapatkan pahala yang wungkul yang mana? Ya guru ini satu ini toh. Loh kalau kita kepingin kedapatan udhiyah semuanya gimana? Niat wae. Kalau Anda masih belum mampu untuk udhiyah, Anda niat, ya Rob, kalau seandainya mudah bagi saya untuk udhiyah, kalau seandainya engkau mudahkan ada duit ya Allah untuk kurban, saya niat kurban. Anda tidak sempat untuk kurban, pahalanya sudah nyampe ke rumah. Tak pakai. Bukan nadar. Dan kalau nadar dia mengatakan hadhihi udhiyati alwajibah, ini kurban saya yang wajib. Nah, itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa. Dagingnya harus cuma diberikan kepada fakir miskin. Dikasihkan adik boleh tidak? Boleh kalau adik itu fakir. Kalau adiknya fakir. Nah, seperti itu. Tapi pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Jelas. Kalau dibagikan semuanya, artinya dia tidak makan, itu pahalanya justru lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Paham ya seperti itu. Naam qalal khatib wal imam Ramli wa ghairuhuma law asyraka ghairahu fi thawabi udhiyatih. Nih jawab buktinya. Seandainya dia gabungkan orang lain untuk mendapatkan pahala udhiyahnya, seperti dia mengatakan anni, ini saya udhiyah dari segi pahala, anni wa an fulan, untuk saya dan untuk si fulan sing patungan tadi, atau saya dan keluarga saya untuk mendapatkan pahala pahala kurban. Jaza, pengucapan seperti itu boleh. Wa hasala tsawab lil jami', dan semuanya mendapatkan pahala. Saya patungan. Habis patungan, yang patungan sama saya ini semuanya sepakat kambingnya ini dihadiahkan ke saya. Jadi saya yang menyembelih atas nama saya. Jadi saya katakan, ya Allah, saya udhiyah atas nama saya dan atas nama fulan. Dapat enggak fulan ini? Dapat.
Tapi untuk permulaan supaya dapat pahala yang wungkul, harus kambingnya dikasihkan ke satu orang. Kalau ya yang boleh, yang nazar cuma satu orang aja. Ya yang lainnya ini mau nazar gimana, enggak bisa gitu loh. Jadi tadi itu boleh juga. Boleh, bisa. Misalkan tak nazarkan, kita jadi nazar ya, tak tanya, boleh. Meski karena sudah dikasihkan enggak perlu tanya, enggak masalah. Oh iya, dinazarkan saja. Ya, saya nazar kurban. Jebret, wis, contoh ini ya. Ya, soalnya kalau nanti saya enggak pakai bilang contoh, saya yang wajib kurban. Tekon di duit. Iya, saiki kambing gak oleh 3 juta. Ya sini ya. Minimal petang juta. Paham ya? Jadi sampai kalau itu seperti itu. Untuk husul tsawab, untuk mendapatkan pahala yang lengkap boleh. Artinya supaya nanti terjadinya pahala ini harus dikasihkan dulu kepada satu orang. Ketika si fulan ini tadi sudah nazar untuk untuk kurban, untuk udhiyah, dia dapat pahalanya dan dia katakan, ya Rob, ini udhiyah saya niatkan wajib udhiyah atas nama saya, atas nama fulan, dan fulan. Semuanya dapat pahalanya. Tapi yang dapat wongkul yang pertama dulu. Cuman ini pahala ini amr ghaib, perkara gaib. Ya otomatis siapa yang lebih ikhlas di dalam ngasih, insya Allah bisa jadi pahalanya lebih besar. Makanya kalau kita tidak bisa kurban, nggak punya duit, ada jalannya. Apa jalan pertama? Bisa nyembelih ayam atau nyembelih bebek berdasarkan mazhab Ibn Abbas. Kalau memang tidak ada penghasilan nol ketika di hari itu, jangan sampai sudah punya duit buat beli HP, bisa, buat beli kambing nggak mau. Beb, ini uangnya mau saya buat nikah, ya apa? Ya buat nikah aja dulu. Ya kan? Buat nikah aja dulu. Paham ya? Seperti itu. Jadi itu yang perlu saya sebutkan di dalam bab ini tadi. Toib, paham ya seperti ini ya? Kalau sapi 7, kalau sapi enggak cukup disebutkan namanya saja, gitu loh. Artinya pasti dapat ini. Ada orang punya sapi, saya nyembelih sapi. Masa 7 mau diambil semua pahalanya? Ikutkan siapa? Fulan. Pokoknya syaratnya masih hidup. Syaratnya masih hidup, bukan yang mati. Kalau yang mati dikirim pahalanya aja. Ya. Tapi atas nama enggak boleh, kecuali hanya untuk yang hidup. Kalau yang mati, kalau dia wasiat, engkau nek mati tolong sembelihno, tolong kurbanno atas nama saya. Kalau ada duit baru boleh. Lek gak iso. Ada orang teringat jasa ayahnya, jasa ibunya, kepingin dia namakan langsung atas nama bapaknya, enggak bisa. Kecuali bapaknya masih wasiat. Enggak pernah wasiat. Gimana caranya? Ya Rob, ini kurban atas nama saya, ya Allah, kirimkan pahalanya untuk fulan oleh KB. Meskipun 100 orang boleh. Kambing siji iso buat 100 orang. Kalau yang dikirim pahala. Paham ya? Jelas ini. Nah. Kemudian wa hasalat thawab lil jami'. Katanya Al-Imam Ali Shibromilsi, Syekh Ali Shibromilsi, beliau mengatakan walau ba'da tadhiyah biha an nafsih, meskipun ketika dia nyembelih pertama dia niatkan untuk dirinya tok, saya sudah nyembelih kambing tak niati gaya awakku, wis mari ya Allah, masa aku tok sing oleh pahalai, wis ya Rob tolong ya Rob, ini juga tak niatkan untuk fulan pahalanya dapat semua. Hasolal jami. Tapi ya sampai boleh mau jadi dermawan bisa. Sampai punya kambing satu, sakno tonggo-tonggo gak iso beleh. Cok kuatir kon tak melokno pahala. Dapat apa enggak? Ya dapat.
Ya. Jadi seperti itu ya, seperti. Jadi dibilang ya dilafatkan. Jadi lafadznya dia bilang anni, atas diri saya, atas saya, wa an fulan, wa fulan, wa fulan. Antum yang punya pertama kali nyembelih dapat pahalanya yang ngumpul, setelah itu dikasihkan ke antum, nanti yang lainnya dibagi pahalanya. Bukan udhiyahnya. Ya, bukan kurbannya. Pahalanya. Podo. Nisab, tidak ada nisabnya kambing itu. Keuangannya. Lo bukan, tidak ada. Itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Sampai kalau memang mau menyembelih kurban, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang penting setianya hati kepada Allah, itu yang penting. Iya kan? Misalkan kita percaya, ya Rabb, kalau uang ini mau saya pakai satu hajat, tapi saya jadikan untuk kurban dulu. Sampai yakin kepada Allah, ya digenteni sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlipat ganda. Ya toh? Seperti itu. Loh, enggak. Sunnah muakkad itu bukan fardu kifayah, sunnah. Dijalani dapat pahala, enggak dijalani. Satu area itu enggak ada yang kurban, enggak masalah. Lain kalau fardu kifayah, sak kampung gak ono sing sembahyang jamaah, sak kampung dosa kabeh. Salat. Itu fardu kifayah. Kalau ini sunnah muakkad, artinya sunnah yang enggak pernah ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Kalau kurban itu diwakili satu orang, jadi sunnah kifayah nanti. Nah, sunnah kifayah. Jadi begitu siji saoma, satu rumah 10 orang yang nyembelih cuma satu, yang kurban satu. Cukup apa enggak? Cukup. Seperti yang di dalam kitab ini tadi. Sunnah kifayah. Fardu kifayah. Jatuhnya wajib nanti. Kalau punya den jatuh tempo habis, tapi bersama dengan korban. Saya ingin korban, tapi saya pas jatuh tempo itu harus bayar dennya. Gimana itu solusinya? Ya, solusinya kalau memang mau berkorban, minta ridhonya dulu kepada yang punya den, kepada yang minjemin duit. Saya kepingin kurban, boleh apa enggak boleh? Ya silahkan. Kalau tidak, sampai harus menunaikan yang wajib sebelum yang sunnah. Kalaupun tidak, dari niatnya itu sudah dipahalai, sampai harus dinteri sama para malaikat pahalanya kurban. Nyoh empen meskipun awakmu gak atik, meskipun sampai ndak pakai kurban. Artinya seperti itu. Orang kaya gak kurban. Hah? Orang kaya gak kurban. Orang kaya ndak kurban. Ya nemen lah. Nemen. Enggak, dosa enggak ada karena sunnah muakkadah. Tapi kalau misalkan uangnya itu tadi nanti hanya dipakai untuk uangnya dipakai untuk nyewa orkes, pedatang Adela atau apa, atau dipakai sandur, ya, bikin sandur besar-besaran. Tapi untuk kurban enggak ada, ya sayang lah. Jangan cari nama, kan gitu ya. Carilah untuk, makanya itu dibilang walakin yanaluhu taqwa minkum, bukan perkara kamu menumpahkan darah atau membagikan dagingnya, tidak, tetapi karena kesetiaan takwamu kepada siapa? Itu yang paling dinilai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, di sini dikatakan lakin qayyada fit tuhfah jawaz al-isyraq fi thawab bil mayyit qiyasan ala tasadduq anhu. Kalau saya ingin untuk si mayit yang sudah meninggal, katakan dia tidak wasiat. Kalau untuk pahala pol udhiyah tidak bisa. Saya udhiyah atas nama mayit ini tidak bisa. Tapi udhiyahnya kurbannya atas nama saya, ya,
kemudian ya Allah tolong pahalanya ini berikan kepada si mayit. Kalau yang seperti ini harus disedekahkan dagingnya. Ya. Kalau hidup sama yang hidup bedanya apa? Bedanya begini kalau sama yang hidup. Yang hidup itu misalkan saya nyembelih sapi 7. Saya nyembelih kurban ini untuk diri saya, adik, ibu, semuanya masih hidup ya. Ibu, bapak, enggak bisa. Ini bukan yang mati, bab mati sudah selesai. Ini yang masih hidup ini. Nah, ini dapat pahala wungkul. Meskipun yang diberikan kepada orang lain itu cuman sebongkah daging, cukup apa enggak? Cukup. Yang penting dagingnya apa? Layak untuk dimakan. Tekosak sapi, satu sapi yang dikasihkan ke fakir miskin cuman sepotong, enggak sampai 1 kilo, enggak perlu 1 kilo. Walau setengah kilo. Daging, pokoknya daging ya. Daging misalkan model steak itu berapa? Berapa kilo? Seperempat. Seperapat itu seperapat tok sampai kasihkan ke fakir miskin ini misalkan. Itu sudah cukup. Lainnya semuanya akan mendapatkan pahalanya udhiyah meskipun di bagiannya orang ini tadi tidak dikasihkan kepada fakir miskin. Kan itu kan untuk 7 bagian, untuk 7 orang. Yang dibagikan cuma bagian saya saja sedikit itu. Boleh apa enggak? Cukup apa enggak? Cukup, ya. Apa ya? Enggak pakai, enggak apa-apa. Enggak ada syarat izinnya. Yang itu dianukan pahalanya saja. Apa namanya? Izin sama hidup. Kamu tak izin boleh. Belum enggak pakai. Kurban. Atas namanya dia, enggak perlu. Walau dzabaha syatan wa nawa biha udhiyatan wa nawa bihal udhiyah wal aqiqah adza'ahu anhuma qalahu Ramli wa qala Ibnu Hajar la tatadakhalan. Kalau nyembelih kambing niatnya untuk kurban sama akikoh, dapat apa enggak? Dapat. Menurut pendapat Imam Romli. Ya, niatnya double. Boleh. Menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh ada dalilnya, yang mengatakan boleh ada dalilnya. Yang mana yang lebih akurat? Duh, kabeh akurat dua-dua ini. Cuman tinggal orangnya yang mau yang mana. Bisa. Ya, kalau punya kelebihan duit ya akikoh sendiri, udhiyah sendiri. Ya kan? Ahsan begitu ya. Jadi tenang hati ini dak. Kalau duitnya 1. Nah, itu. Untuk 1 orang wis. Tak apa-apa sudah. Kemudian di sini dikatakan Nadar tadi enggak boleh ya. Kalau nadar enggak boleh gandeng. Nadar itu. nadar akikoh. Boleh itu bareng itu. Boleh. Nadar sama. Boleh. Saya nadar kambing ini nadar untuk udhiyah sama untuk akikoh. Dia tidak boleh makan sama sekali. Jadi dari nadar itu semuanya harus diberikan kepada siapa? Orang lain. Karena nadarnya. Dibagi akikoh kan dikasihkan dalam bentuk apa? Masak. Kalau nadar dalam bentuk mentah. Bagi. Ya. Yang apa? Misalnya anak ini jagal, kerjaan anak jagal sapi. Jagal sapi. Terus satu pas Idul Adha anak niat dia untuk 7 orang tua, saudara-saudara sudah. Hidup semua. Hidup semua masih. Sudah. Selesai kurban, anak ambil pahanya 1, anak kasihkan ke fakir miskin. Nah sisanya karena anak kerjaan anak jagal, anak jual. Enggak apa-apa. Tidak boleh dijual. Begitu ente jual gagal semua. Tak, ya. Sah penjualannya sah. Sohal be penjualannya sah, tapi pahalanya gagal. Pahalanya. Kecuali yang boleh jual itu siapa? Fakir miskin. Jadi ada orang fakir itu dia terima dari mana-mana dia kumpulkan, terus nanti ngantri. Ada itu di sini tuh. Ada, dijual.
Habis dapat sembeliannya dari orang-orang itu, kumpul nu sing akeh, langsung dibawa ke Jagalan situ. Kebawa kemana? Ke Kirian situ. RPH ayo didol. Boleh. Karena dia apa? Kalau memang dia adalah fakir. Ya. Selain itu, tidak bisa. Balik modal. Ini Allah. Kalau al-muhdhar enggak gitu. Al-muhdhar enggak gitu. Ya, al-muhdhar enggak gitu. Oh, enggak meleh. Enggak gitu. Ya. Mungkin sing liyane iki. Di sini dikatakan kalau ada orang mengatakan walau ishtara badan sab'a walau ishtara subuh badanatin lil udhiyah thumma qala malikun thumma inna malikal baqi waqafahu fala sabila ila dhabhiha bal law lam yakifhu lam yujbar ala dhabh wala ala al-bai' lin nadir intaha. Jadi misalkan ada 7 orang beli 1/7. Dia urunan kan ya, urunan untuk 7 sapi, untuk 7 orang. 7 orang ini ya. Kemudian enggak, tapi ini masalah lainnya, Kemudian yang satu ini niatnya untuk udhiyah, ya kan? Patungan. Yang 6 orang bilang, enggak, ini nanti sapinya mau kita wakafkan. Kita wakafkan sapinya. Diwakaf. Jadi nanti hasil susunya itu tadi ya. Maka tidak dipaksa untuk disembelih. Ya, dipelihara. Ya. Dapat pahalanya semua, dapat pahala semuanya. Nah. Jadi itu agak di sini dikatakan misalkan kalau ada orang mengatakan annaman qala hadhihi udhiyatun au hiya udhiyatun au hadyun ta'ayyanat wa zala milkuhu anha wa la yatasarraf illa bi dhabhiha fil waqti wa tafriqatiha wa la ibrah bin niyati khilaf dzalika li'annahu sharih qala al-Adra'i kalamuhum dhahir fi annahu insya wa huwa bil iqrar. Di sini dikatakan kalau ada orang mengatakan apa ini? Ini bakal kurban saya. Ini bakal kurban saya. Sering kita dengar ceramah mengatakan ketika ada orang mengatakan ini bakal kurban saya, sudah sama saja dianggap kayak nadar. Ya. Lah, pendap tak pakai niat. Meskipun dia tidak niat. Cuman ketika ditanya apa ini? Ini bakal kurban saya. Adzan ya, habis adzan nanti. Kita lanjut. Adzan dulu. Paham ya? Jadi ketika ada orang mengatakan ini apa ini? Apa ini? Kurban. Ini kurban saya. Apakah wajib? Sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya dengan pengucapan itu sudah kamu hanya bisa untuk nyembelih dan menyebarkan saja. Semuanya tidak boleh kamu miliki, enggak tulangnya, enggak kulitnya, enggak tanduknya. Tetapi kebanyakan para ulama dan ini pendapat yang dipakai dikatakan ketika ada orang mengatakan ini kurban saya, itu sama saja dia meniatkan ini adalah sebagai kurban sunnah. Tidak akan menjadi wajib kecuali kalau dia mengatakan ini saya nadarkan untuk kurban. Paham ya? Seperti itu.
Jadi ketika sampean ditanya punya kambing itu sampean geret atau sapi iki, apa iki? Iki bakal kurbanku. Ya sudah. Jadi ini dibawa kepada apa? Kalimat yang mana pada umumnya itu artinya kurban sunnah. Ya. Kurban sunnah. Maka yang wajib untuk disedekahkan adalah sebagian dagingnya saja, meskipun kecil, jangan tulang. Kena menenek tulang. Dan tidak sah. Hanya sebagian dagingnya, meskipun nggak sampai seperempat, setengah perapat boleh. Pokoknya ya daging sak cuil minimal. Aja nemen-nemen tapi ya. Sisanya mau dimakan bersama tidak apa-apa. Asal bukan yang dinadarkan untuk kurban. Kalau yang dinadarkan untuk kurban tidak boleh. Paham ya? Seperti itu. Karena itu ya. Jadi kalau dilafatkan sudah. Enggak. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu jadi nazar. Jadi kalau ada orang yang tetap bersikeras, lu itu nazar, tidak boleh ente makan. Silahkan. Saya pakai pendapat yang membolehkan. Karena orang awam tidak ngerti. Apa iki kurban? Lah mosok kalimat ngono langsung dir. Lah kan dia kan kepengin ngrasakno juga. Ya. Kan dia juga kepengin ngrasakno. Nadar itu berat saja. Nadar itu apa dia? Ya. Berat nadar itu. Fadilahnya juga besar. Ya. Nah, jelas ya seperti itu. Nadar kawin. Nah, kemudian in arada anni udhiya uridu tadhiyah biha tatawuan. Ya seperti yang kebanyakan orang mengatakan seperti itu, maksudnya adalah apa? Ini udhiyah saya supaya saya dapat pahalanya sunnah. Jadi berarti kembali kepada maksudnya, bukan kembali pada lafaz secara umumnya. Ya khuduna bidalak humila alama arad. Maka sesuai yang dia niati, yang kalau yang diniatkan tadi itu ketika dia mengatakan itu adalah sunnah, jadi sunnah. Kalau di dalam artinya kertek dadi tak nazarkan sisan, jadi nazar. Ya seperti itu. Waqad afdal balkini wal al-maraghi bi annaha la tasiru mandhurah. Dia tidak menjadi nazar. Paham ya? Biqaulihi hadhihi udhiyati, ini adalah kurbanku, tidak menjadi nazar. Paham ya? Nah. Meskipun itu sebagian ulama besar mengatakan itu masih membingungkan ucapan ini. Ya. Tetapi di kitab ini dikatakan wal qalbu ilahi amyal ila ma qalahu al-Adhra'i amyal. Saya lebih memilih pendapat al-Adhra'i, yaitu apa? Supaya meringankan untuk orang itu mengatakan bahwasanya ini adalah apa? Sembelihannya untuk barang menjadi sunnah. Jelas ya? Jelas. Nah. Ya. Maka dari sini kita tahu ya betapa pentingnya orang itu untuk apa? Untuk udhiyah. Nah. Wajib. Baik. Kemudian di sini dikatakan ini tadi sudah juga pendapat dipakai oleh al-Imam siapa namanya? Al-Imam Abu Makhromah dan lain sebagainya. Kalau saya punya kambing hamil, sapi hamil, onta hamil, boleh enggak saya sembelih? Boleh apa enggak? Enggak, umurnya sih maksudnya jadi enggak dikurban. Jadi kalau misalkan dia diniatkan tadi itu adalah untuk kurban, menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidak boleh menyembelih kurban dengan hewan yang hamil, meskipun mendapatkan tambahan daging, karena kan ada anaknya di situ. Ya. Karena itu termasuk menjadi apa? Li'annahu aibun. Karena hal ini akan bisa menjadi apa? Karena hal ini akan bisa menjadi aib, katanya begitu. Tetapi
Wa'tamada Abu Makhramah, Syekh Umar bin Makhramah, beliau mengatakan in jawazahu, boleh, in lam yu'athirul hamal naqson fil lahmiha, asal bisa diyakinkan bahwasanya hamil, kondisi hewan itu disembelih dalam keadaan hamil tidak menyebabkan kekurangan atau cacat di dalam dagingnya. Nah, wa mala ilaihi fil qalaid, dan ini diikuti oleh di dalam kitab al-qalaid. Wal dhahir al man'u bi dhuhuri naqsis wa in lam yufhash bihi wa bihi akhadas sahruat samhudi wa huwa wajih. Pendapat terkuat tetap mengatakan tidak boleh kalau dalam kondisi hamil. Biasanya ketika hamil disembelih nanti akan ada cacat di dalam daging. Ya. Wa huwa wajih. Ya, pendapat ini dianggap Posisi enggak tahu, kalau posisi hamil tapi enggak tahu. Ya takokno sing dodolan. Ini kan pasti tahu kan kambingan. Pernah beli terus ada anak itu. Kalau jawabnya itu bunting gitu. Dia tetap sahnya sah. Jatuh jadi udhiyah apa enggak? Jatuh tetap jadi udhiyah. Paham ya? Seperti itu. Artinya ada yang membolehkan. Paham ya? Seperti itu. Taib. Kurban lebih baik yang laki aja. Mau yang laki boleh, yang betina juga boleh. Betina memang lebih murah, Ustaz. Oh ya, lebih murah ya. Nah. Kemudian kewajiban untuk mensedekahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalam udhiyah yang sunnah, itu di sini dikatakan yajibu tasadduq fil udhiyah al maktub biha yantaliqu alaihil ism minal lahm. Pokoknya yang dinamakan daging wajib untuk disedekahkan kalau itu kurbannya sunnah. Sisanya setelah sampean keluarkan seperempat, sisanya mau sampean borong semuanya boleh. Mau sampean borong semuanya? Oh iya, seperempat. Pokoknya sebenarnya kurang dari seperempat. Ya, wajibnya sakitu toh. Ini kalau orang yang tingkat nemen, ana tukune ghali. Nah, saya belinya mahal. Diukul kabeh dimakan semua enggak boleh, ya minimal daging biar ini sak gini seperempat enggak sampai ya seperempat segini. Boleh, cukup apa enggak? Untuk menghilangkan kewajiban sedekahnya cukup seperempat. Cukup seperempat. Meskipun ada sebagian ngasih anu. Wala yujzi'u nahwu syahmin wa kabidin wa kirshin. Tidak boleh yang kau kasihkan itu jeroannya tidak boleh. Ini sunnah ini. Oh enggak, saya mau ngasih wis tak kasih ususnya aja. Wis tak kasih kulitnya saja. Atau misalkan tak kasih hatinya saja. Atau misalkan saya kasihkan kepala tidak apa-apa. Itu sudah daging. Enggak apa namanya? Lemaknya apa namanya? Gajinya. Enggak. Harus daging. Daging. Daging biar seperempat. Sisanya mau dipakai makan sendiri boleh. Ya. Ini kurban yang sunnah. Kalau yang wajib sama sekali enggak boleh dipakai. Nah. Kemudian walil fakiri at-tasarruf fil ma'khudh. Bagi orang fakir boleh dipakai apapun. Kalau dia terima daging kurban boleh untuk digunakan apapun. Mau dimakan sendiri boleh, walau binahwi bai'in, mau dijual boleh. Ya. Karena apa? Karena dia tamalluk, karena dia memiliki kepemilikan. Tapi kalau kepada orang yang kaya, inti kaya dikasih kurban. Inti orang kecukupan dikasih daging kurban. Boleh apa enggak? Boleh, wong ini sembelihan sunnah kan gitu ya. Bukan wajib.
maka orang yang kaya ini tidak boleh menjualnya. Gak oleh didol. Sugih gak oleh dek kedol. Kambing dok omahku akeh wis dolen gak oleh. Ballahu tasarruf fil muhdalahu, karena itu apa? Dianggap sebagai hadiah, sebagai hadiah. Maka bolehnya hanya untuk apa? Untuk makan, untuk disedekahkan, atau untuk dijadikan perjamuan. Ya. Dijadikan untuk apa? Perjamuan. Mau dimasakkan buat masakan orang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Qalahu fit tuhfah wa nihayah. Nah. Kemudian di sini dikatakan wajawwaza al-Imam Ramli an yakuna al-murad bil ghani man tahrumu alaihi zakah. Wajawwaza Ramli. Al-Imam Muhammad Ramli mengatakan apa? Boleh. Jadi sampai kedadin seperti itu ya enggak apa-apa. Kalau sampai kejadian enggak. Taib. Dhaif ya, tapi pendapat ini masih apa? Dianggap lemah. Hukum yang dihadiahkan dari akikah kepada orang yang kaya. Dapat sunnah. Ya. Nah, husulu sunnatil akikah qabla infisalil walad lakin ba'da nafkhir ruh. Saya mau akikah tapi kepada anak belum lahir. Boleh Pak? Anak belum lahir, belum keluar dari perut ibunya. Tak boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Bolehnya boleh asal kiranya anak ini sudah ditiupkan rohnya. Umur berapa ditiupkan roh? 4 bulan. 4 bulan. Lah kalau belum, maka tak sah jadi akikah. Tidak nunggu anaknya lahir. Kan bisa dihitung-hitung. Saiki pertama siji dhisik. Sekarang ada OSG. Tapi belum pasti OSG itu ya. OSG belum pasti ya. Secil 1 dulu tak apa. Kemudian itu tadi wa yahrumu alaihi wa ala nahwi warathatihi bai'uhu kasairi ajza'ihi wa ijaratuhu wa ya'tuhu ujratan lidzabih. Tidak boleh untuk diberikan untuk apa? Untuk dijual. Ahli warisnya mau jual tak boleh. Habis nyembelih bapaknya mati. Eman kambingnya kita dol, tak boleh. Menggagalkan udhiyahnya orang, menggagalkan pahala kurbannya orang. Ya. Atau disewak atau misalkan nanti dikasihkan kepada tukang sembelihnya sebagai bayarannya, ongkosnya, tak boleh. Tukang sembelih itu harus dikasih ongkosnya sendiri, bayarnya. Kalau mau dikasih, mau kulitnya dikasih karena dia bukan sebagai bayaran, hadiah saja. Iki tak hadiahno sampean. Kalau dia statusnya fakir, mau dijual kulitnya, silahkan. Kalau dia orang berkecukupan atau kaya yang artinya enggak pantas terima zakat, maka tidak boleh untuk dijual. Makanya bagi yang punya masjid dan takbir masjid, sing hati-hati. Sampai tuliskan, kami tidak menjual daging, kami tidak menjual kulit, tidak menjual daging kurban. Kami cuma terima untuk penyembelihan misalkan, dan kami terima untuk penyebaran. Nanti itu ada mekanisme sendiri. Jangan salah ya, jangan salah. Nah, karena siapa yang menjual kulitnya hewan kurban maka tidak sah kurbannya. Ya. Nah, niki anha fala turut anhu. Masalah
Iya. Ini anak korban nih, ya kan? Terus kulitnya anak kasihkan kepada yang nyembelih. Hadiah. Ya kan semua yang dikurbankan kita kasihkan. Iya. Ya kan? Hmm. Termasuk si yang nyembelih kita kasihkan juga, tapi kita kasih berupa kulit. Ongkosnya mana? Ongkos kita kasih lain. Ongkos sendiri, kulit sendiri. Iki kawan kulitnya yang PN sampean. Oh iya saya terima. Gitu. Ongkosnya bayar tetap. Ongkosnya bayar. Atau kalau misalnya yang membeli itu saya mau ikhlaskan saya untuk membantu kurban tidak dibayar. Tidak dibayar, tidak masalah. Terus kita kasihkan kulitnya ke dia. Kita kasih kulitnya bukan sebagai bayaran. Bukan sebagai bayaran, tapi sebagai apa? Sebagai hadiah. Hadiah tidak apa-apa. Sebagai bayaran tidak boleh. Sebagai bayaran tidak boleh. Terakhir ini tadi seperti yang dianukan tadi dikatakan wala tadhiyah wala tajuz wala taqo, bahkan tidak sah dan tidak jatuh sebagai kurban anil ghair kalau kita menyembelih atas nama orang lain yang masih hidup al hayy bi ghairi idznih, betul, tanpa izinnya. Kalau enggak pakai izin tidak boleh. Yang boleh apa? Pembagian pahala boleh. Bagi pahala. Tapi atas nama udhiyah, kalau dia nyembelih sapi atau unta atau misalkan kambing bukan untuk dirinya tapi niatnya untuk orang lain, harus pakai izinnya. Paham ya? Tahun lalu antum jelaskan itu. Ya. Jadi memang harus seperti itu ya. Wala ajnah. Walaupun kita punya saudara. Walaupun kita punya saudara, walaupun kita punya ibu dan lain sebagainya. Anak apa harus dia? Ya. Jemput. Nah, ya khair. Pahalanya dikasihkan sama yang almarhum nggak apa-apa gitu. Pahala tok ya, boleh. Boleh. Tapi atas nama jangan, karena yang atas nama itu hanya untuk yang masih hidup. Nah. Atas nama itu yang boleh kalau seandainya dia wasiat. Nah, engko nek aku gak ono umure, kurbanlah untuk saya, itu aja. Wallahu alam. Yang mau ada pertanyaan silahkan. Dalam tawar-menawar harga kambing, kambing sudah dapat 5 juta misalnya. Kita tawar-menawar boleh nggak? Ditawar boleh. Tawar-menawar. Selama yang jualan terima dan tidak ada kepaksa. Misalkan saya beli, berapa ini kambingnya? 4 juta. Oh, mosok Habib dikongkon tuku 4 juta, kurang ajar kon. Ini terang-terangan aja saya misalkan. Atau misalkan dia kiai. Lu aku kiai mulu sing ngajari kondo. Artinya dia merasa berjasa dengan ilmu yang diajarkan supaya untuk mendapatkan pengurangan potongan harga. Tidak boleh. Kecuali kalau orang itu mengatakan, "Oh ya, sampai tak kasih diskon." Dari awal dia bilang gitu. Atau kita tawar, "Tolong Pak, saya minta tolong ini, tolong." "Oh iya, tidak apa-apa. Buat sampean atau buat inti sekian harganya dengan harga yang murah." Tidak masalah. Tapi kalau ada setengah penekanan itu yang tidak boleh. Kalau ada setengah penekanan tidak boleh. Jualannya sah, ya sah tetap. Ya. Nah. Kalau sampai jadi harga itu gimana? Kalau tawar-menawar, enak ada tekanan, akhirnya dikasihkan sudah. Dikasihkan ya tetap, tapi di situ tetap ada keharuman, ada unsur keharumannya karena neken orang tadi. Jadi harus. Iki lho dhisik. Saya mau mau nanya, apa boleh orang nikah pakai emas? Hah? Umar. Oh. Mau tanya, bolehkah menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua? Waduh. Tidak boleh karena membutuhkan wali. Ya, harus ada walinya. Itu kalau misalkan dia perempuan, kalau orangnya laki enggak pakai izin orang tuanya enggak apa-apa. Kalau laki. Kalau perempuan harus ada walinya. Walinya itu adalah siapa? Bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada, saudaranya. Dan seterusnya. Ngerti? Terakhir baru nanti hakim.
Paham ya? Kalau janda itu gimana, Bu? Janda. Kalau saya punya adik janda nikah lagi, apa harus bagaimana saya? Loh iya, kalau sampean adiknya, kakaknya atau adiknya, iya wajib sampean yang jadi walinya. Kalau ada bapaknya ya bapaknya gitu. Ya. Kalau menjanda ya. Nah. Ayo, yang mau tanya lagi siapa? Iya, nanti sampai sebentar. Nah. Anak ini udah beli kambing udah. Dan udah anak serahkan ke masjid. Sehari sebelum itu. Diulangi lagi. Anak udah beli kambing untuk kurban atau dia. Dan sudah diserahkan sehari sebelum lebaran, kita serahkan ke mana? Masjid. Ke masjid. Subhanallah malam hari meninggal Siapa? kambingnya. Tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan niat ujiannya itu udah dapat atau gimana tuh? Dia dapat kalau misalkan itu afah samawiyah. Artinya tidak ada sebab dari ente. Ya. Kalaupun ente sebabkan dia itu meninggal asal tidak ente nazar, tidak wajib ente genteni. Kalau wajib nazar ya wajib genteni. Kalau ada duit, ya lek gak ya nanggung kon. Ya, seperti itu. Nah. Kambingnya saking mungkin itu. Nah. Mau tanya, lebih afdal mana? Patungan sapi 7 orang, saudara. Dengan kambing satu-satu 7 orang. Lebih afdal mana? Kambing tidak boleh patungan. Enggak, kalau kambing enggak. Seekor berarti. Oh beli satu-satu, ya kambing lah. 7 saudara. Hmm. Kalau patungan kan sapi. Hanya satu. Iya, iya. Ini 7 saudara, kambingnya satu-satu. Lebih afdal mana? Kambing. Kambing. Ya, karena lebih sempurna. Saya mau tanya yang tadi kalau yang orang tuanya orang-orang yang wasiat tadi, orang mati kecuali dia sudah wasiat itu satu kali saja atau tiap tahun terus? Minimal sekali. Minimal sekali. Mau terus tidak masalah. Terus kalau yang tadi semua sapi 7 nama masalah. Satu anak, yang 6 orang lain. Yang 2 sudah minta izin untuk anak berkorban. Yang 4 itu tidak. Tidak sah. Tidak jatuh. Yang 4-nya apa semuanya? Yang nggak diizin, tidak mintakan izin. Buat tetap sah. Yang 2 tetap sah. Iya. Iya, silakan. Setelah yang kambing di sebelah itu banyak yang diambil umpannya di telur itu Makan dia tidak digoreng pun boleh. Asal tidak menjijikkan tidak masalah. Tidak masalah. Suci dia. Dagingnya itu kalau sudah tidak ada darahnya suci. Empedu. Hilang Ustaz. Ya. Boleh. Asal jangan dikunyah. Kalau dikunyah pahitnya minta ampun. Pecah di dalam ya. Bolehnya boleh karena suci. Tidak najis. Meskipun. Iya. Artinya sebelum itu dibersihkan dulu, kotoran-kotorannya itu dibersihkan dulu. Loh, ada yang saya lihat banyak itu. Tak nanggung, jadi jantan nanggung. Maka. Padahal itu kambing untuk kurban. Kurban, boleh. Boleh ya. Boleh. Bukan kita yang ngelak barangannya kalau. Tak apa-apa. Tak masalah. Rabbana anfa'na. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim.